Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, ini teman jalan santai Pak tiap pagi. Tapi kalau beliau jalannya berbeda Pak, karena pimpinan Pak. Yang didamping oleh Pak Aka, Hadis Kadir, dan juga kepada Wakapolri beserta jajaran tidak kami sebutkan satu persatu supaya menyingkat waktu, dan juga Kepala BNN dan jajarannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi, biasa dipanggil Awi, dari Dapil Jawa Timur 11, Pulau Madura. Nomor urut masih nunggu November DCT Pak. Karena jangan kegeeran gitu. Karena masih bisa berubah, mudah-mudahan tidak berubah. Pertama terkait dengan Polri, tentu dengan usulan anggaran di tahun 2024 ya sebesar 12 triliun karena besok akan menghadapi pemilu 2024 dan juga rencana perpindahan IKN di tahun yang sama juga, ya cukup realistis ya pengajuan penambahan. Tapi memang perlu diperjelas lagi khususnya terkait dengan yang 7, sekian triliun itu mengenai tambahan belanja barang khususnya untuk pemilu. Itu terkait dengan anggaran. Yang kedua, menjelang tahun pemilu ini selalu polisi menghadapi tantangan. Karena memang benar tadi teman-teman menitipkan supaya menjaga objektivitas dan netralitas. Karena seringkali persepsi masyarakat itu tergantung dengan kepentingannya seringkali, mohon maaf. Kadang, wah ini kok sepertinya melunak ke sisi yang ini, tetapi kok tajam ke sisi yang lain. Sepanjang polisi masih profesional dan objektif, ya namanya penilaian biasa saja, yang terpenting kinerjanya sesuai dengan koridor yang ada. Kami mengapresiasi kalau kita melihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia terbaru, itu tingkat kepuasan publik, kepercayaan publik kepada Polri cukup tinggi, 86,1%. Ini karena prestasinya di bidang tindak pidana perdagangan orang. Tapi sayangnya dalam penegakan korupsi itu mengalami penurunan. Ini menjadi PR dari teman-teman kepolisian. Jadi kenaikan kepuasan terhadap kinerja polisi seharusnya juga di semua bidang mengalami kenaikan. Yang berikutnya, di antara 14 permasalahan keamanan yang akan dihadapi Polri, kami belum menemukan fokus khususnya terkait dengan bagaimana cara mencegah dan menindak tindak pidana judi online yang saat ini semakin marak, bahkan juga menyasar kalangan pelajar melalui digital. Ini kan perlu diantisipasi oleh kepolisian dan juga menyambung terkait dengan antisipasi ke depan terjadinya tindak pelaku pidana digital, apalagi yang melibatkan orang asing. Karena baru-baru ini kita dengar dan kita lihat di berbagai pemberitaan tindak pidana penipuan melalui digital juga melibatkan warga asing dan korbannya warga kita. Itu saya kira dari sorotan kami terhadap pemaparan dari Wakapolri tadi yang cukup bagus.